Dalam hidup terkadang kita selalu mengurus urusan yang serius dengan cara main-main dan mengurus urusan permainan dengan cara yang sangat serius. Saatnya kita merubah paradigma itu, kita urus urusan serius dengan cara serius. Jangan mengurus urusan permainan dengan cara serius. Tapi bukan berarti juga kita kehilangan sense of humor. Soalnya yang saya hormati Pak JP Wiryadi dalam hal ini yang mewakili perusahaan didampingi Pak Maulud. Nah, asing saya dengan Pak Maulud wajahnya. Pak JP pernah ketemu di kantor cabang sekali. Yang saya hormati Bapak Koordinator Keamanan. Yang saya hormati rekan sejawat saya dari unsur pimpinan cabang, Bapak Muhammad Yusuf SHMH. Kebetulan dia Wakil Sekretaris Bidang Advokasi di pimpinan cabang periode 2020-2025. Yang saya hormati Ketua PMK beserta jajaran pengurus yang lain, juga rekan-rekan anggota. Yang saya hormati perwakilan dari PMK ada Seolindo, Prima Tama, ada PT PAS di Sedap, Raja Demo Bekasi, ada juga dari Bristol, ada dari Aikul yang cukup menyegarkan kalau pakai AC-nya. Mari kita panjatkan syukur atas teman-teman kali ini. Saya pikir kita jangan sampai dicap orang yang menjadi kubur iman. Ada suatu kekuatan yang tidak bisa kita duga, dan kita bisa menarik semua kepentingan berkumpul di sini hanya untuk mengurus muslim. Yang kedua, mari kita sampaikan sholawat bersama. Teman Pak Jeffrey, perlu saya jelaskan, ini kita pakainya tradisi silat. Sebetulnya kalau forum seremonial formalnya, kalau melihat POK yang lain, ya mohon maaf nih, saya harus buka-buka juga ini untuk teman di BKP biar ada sedikit tambahan wawasan. Baru setahun kemarin mungkin POK PAS mengadakan musik ini di Hotel Yasmin dan 300 juta dihabiskan untuk proses kegiatan muslim. Kristen cair sama. Terus ada lagi di beberapa belahan dunia di kabupaten ya sama juga di hotel-hotel tertentu. Karena apa? Muslim adalah cerminan dari kedaulatan tertinggi organisasi. Tiga agenda besar dilakukan dalam proses muslim ini. Satu, laporan pertanggungjawaban pengurus 3 tahun ke belakang. Yang kedua, menyusun program kerja 3 tahun ke depan. Yang ketiga, setelah program kerja tersusun, baru mencari pengurus yang siap melaksanakan program kerja. Ini sebetulnya 3 agenda muslim. Ini apa? Cerminan demokratisasi di Serikat Pekerja. Untuk apa harus ada muslim dan ada pengurus? Agar pengurus yang terpilih mempunyai prasyarat hukum, bahasa kerennya mempunyai legal standing yang sah, mewakili kepentingan semua teman-teman. Ketika harus merundingkan kenaikan upah, ketika harus merundingkan bonus, ketika harus merundingkan PHK, agar pengurus yang dipilih mempunyai keabsahan secara hukum. Makanya melalui proses muslim dulu. Setelah muslim nanti dibikin formatur, dipilih kepengurusan, baru setelah itu keluar SK dari pimpinan cabang dan diberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja. Pengurus yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja sah secara hukum mewakili kepentingan teman-teman sebagai advokat. Ini menurut Undang-Undang 212. Jadi kalau tanpa proses muslim ini berarti tidak ada kepengurusan yang sah yang bisa mewakili kepentingan teman-teman. Artinya bisa dikatakan kalau berada pengurus itu pengurus yang gelap, ilegal. Makanya mau tidak mau muslim ini harus ada. Meskipun kondisinya harus sesederhana ini. Oke. Soalnya ada nggak pengacara yang harga 100.000, 200.000? Karena apa? Lembaga serikat yang disusun berdasarkan proses muslim secara absah berarti bertindak sebagai pengacara teman. Makanya muslim ini harus dilalui.
Mau tidak mau sekarang harus ada jawaban terhadap nanti siapa ketuanya, program kerjanya seperti apa, terus ujungnya siapa pengurus yang akan melanjutkan ke depannya. Kedua, program kerja. Program kerja seharusnya disusun berdasarkan bagaimana gambaran 3 tahun ke depan. Sering sekali kejadian segalanya diserahkan kepada mengurus nasib, diserahkan kepada pengurus. Urus pokoknya saya mau bayar, urus saja nasib saya, urus saja pesangon saya, urus saja ini. Gampang banget. Itu tidak boleh terjadi lebih depan melalui program kerja, harus mulai ada kecerdasan anggota melalui silaturahmi. Dan saya sangat yakin Pak Jepri akan beruntung kalau punya pekerja yang cerdas, Pak. Sangat beruntung sekali kalau punya pekerja yang cerdas. Ketika semua dengan kecerdasannya menjalankan terlebih dahulu kewajibannya daripada menuntut haknya, artinya sebetulnya tidak akan pernah ada masalah. Kewajiban pekerja dijalankan, memberikan produktivitas, mendisiplinkan jam kerja, tanpa sadar meningkatkan produktivitas. Kewajiban sudah dijalankan, muncul kewajiban perusahaan memberikan kesejahteraan secara bertahap. Nah, kalau semua sudah menjalankan kewajiban, tidak pernah ada yang menuntut hak. Jadi ujungnya tetap saja jalankan masing-masing kewajiban. Kepada pula kami menyembah dan hanya kepada pula kami memohon jangan mohon pertolongan didahulukan, nyembahnya tidak. Artinya saya hanya ingin menegaskan, mari kita mulai jalankan kewajiban dahulu, jalankan oleh masing-masing pihak. Hak akan muncul dengan sendirinya ketika kewajiban sudah dijalankan. Jadi ke depan tidak pernah ada lagi PUK bicara minta dinaikkan upahnya, nggak usah, jalankan aja kerja yang benar beserta anggotanya. Dengan sendirinya perusahaan sudah muncul kok kewajibannya untuk memberikan kesejahteraan. Kalaupun ada proses musyawarah, runding, tinggal bagaimana mau memberikannya sebesar apa. Jangan sampai dibalik nih, masing-masing tuntut hak, kewajibannya kok pihak tidak dijalankan ya. Dan ketiganya potensi bentrok yang menjadi semakin besar. Tantangan ke depan digambarkan tadi dari kondisi dunia seperti itu akan semakin sulit semuanya. Ternyata Pak Jepri, Pak Nurul itu hanya bisa dihadapi dengan membangun harmonisasi antara serikat dengan perusahaan. Perusahaan dengan serikat tak boleh lagi terjadi saling cakar-cakaran. Tantangan semakin susah, pasar semakin susah, tapi di dalam perusahaan malah ribut dulu sama PUK. Ini tidak menolong apapun. Jadi mau tidak mau semangat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah harus ditanamkan dua pihak dari sekarang. Dan melalui muslim ini, organisasi yang kuat itu organisasi yang semangat musyawarahnya tinggi. Gampang kalau mencari peperangan, perbedaan, memperbesar perbedaan gampang banget. Kadang tidak perlu sebab, yang penting berbeda. Tapi untuk menyelesaikan satu permasalahan yang timbul dengan musyawarah itu perlu kejernihan hati, perlu pikiran yang tenang. Pada tiga hari semua permasalahan bisa diurai.